pertama sih kayak gimana? Nggak ada indah-indahnya deh pokoknya. Bener-bener nggak ada. Tempat nari orang suruh di rumah. Iya, gue sih jujur aja kayak nggak ada indah-indahnya sih tahun pertama gue ngejalanin ini gitu. Tapi lu sempet ini kan online kelas juga kan? Iya. Ya kan? Jadi sempet online kelas doang. Ya itu udah puter otak sih kayak, ya masa gue mau diem aja gitu kan. Sempat online, terus sempat udah hybrid, pas udah mulai mendingan, terus balik lagi full online lagi, udah kayak gitulah gitu. Ya sekolah gitu masa-masa gelap. Terus ya karena gue tahun-tahun pertama gitu yang kayak ya semoga gue nggak salah sih kayak every business pasti beberapa tahun pertama justru itu yang kayak umumnya yang paling susah gitu kan. Ya kalau terjadi apa-apa di tahun kesekian ya mungkin itu lebih ke nasib atau kayak ya pasti ada triggernya gitu kan. Tapi umumnya kayak tahun-tahun pertama kan pasti menjadi tahun-tahun memulai gitu kan. Jadi kayak gue tuh mulai aja, gue selalu bilang, orang-orang kan selalu bilang kayak gila lo keren banget bisa buka pas pandemi. Enggak gue gak keren, gue tuh apes. Gue bilang gitu kayak apes gue tuh tertata rapi gitu loh, kayak seakan-akan keapesan itu sudah di plan baik dengan semesta gitu kayak. Tapi ya karena gue baru mulai jadi gue hati gue penuh kayak gejolak yang kayak harus bisa buktiin kalau lo bisa bangkit bla 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 yang kayak gitu. Kayak tapi ya mungkin kalau insya Allah misalnya gue udah mencapai titik gue kayak lancar gitu dan udah menjadi template yang sehat gitu, ya mungkin masa-masa itu gue akan bersyukur banget sih gue melalui itu gitu. Karena gue sebagai pebisnis rookie gue langsung dikasih tantangan yang kayak gitu. Sementara gue yakin decision gue banyak yang salah gitu, tapi gue berhasil melewati itu tuh mungkin itu menjadi pelajaran yang kayak nggak mungkin gue dapetin lagi gitu kan. Karena tadinya gue tuh mau main aman banget, gue cuman kayak pengen punya studio kosong yang kayak cuman nggak jelas, yang penting orang bisa latihan gitu demi mendapatkan uang yang lebih banyak untuk mencapai goal besar gue gitu. Tapi kayak misalnya banyak masukan juga dari orang-orang sekitar gue kayak ya lo harus branding lah, branding lo harus kuat lah gini. Ya juga sih, maksud gue kayak kalau gue mau branding gue kayak biasa aja, gue nggak punya tembok ini yang kayak sedemikian catchy-nya kayak gitu, kayak gue bisa aja cuma putih lantai udah gitu kan. Maksudnya kayak terus gue juga nggak perlu beli speaker yang kayak gimana banget, gue nggak perlu kayak pasang locker atau ya maksudnya gue bisa lebih menghemat lah kayak gitu. Tapi ya kalau pada saat itu gue buka di pandemi dengan studio yang polos-polos aja, kayak orang ya yang nggak inilah gitu, nggak akan milih studio gue dibanding studio yang emang udah ada dari dulu kayak gitu. Yang membuat studio lain tuh bertahan lama banget itu apa sih Pak? Ya mungkin selain pemiliknya kaya raya. Ya mungkin apa ya, kayak mungkin operasional mereka nggak terlalu besar, terus kayak mereka nggak banyak branding yang harus dibangun, kayak ya udah mereka di situ jual ruangan aja kayak gitu. Nah tadi itu bukan kayak gitu juga gitu, tapi ya kalau enggak gue akan sama kayak mereka semua kan kayak gitu. Dan maksudnya kalau misalnya studio di Jakarta nih sejauh ini ya, kayak kalau lo adalah dance school pasti lo udah mikirnya kayak ini dance school nih, kalau gue latihan di situ tuh pasti isinya orang internal banget nih, kayak untuk sewa akan sulit dan segala macam karena udah banyak jadwal kelas dan lain-lain. Tapi kalau misalnya dance studio yang sewaan gitu, kayak ya udah itu nggak ada siapa-siapa gitu, kayak ya udah itu orang berganti orang aja gitu. Nah mungkin Zouk itu salah satu studio yang baru melakukan keduanya kayak gitu. Kayak gue ada kelas tapi orang tetap mikir mau sewa di sini kayak gitu. Ya itu karena tadi gue pengennya dancer dari segala kalangan tuh
bisa datang ke sini gitu. Jadi gue nggak membataskan kayak kelas doang sehingga orang-orang jadi punya mindset kayak oh ini sekolah gitu. Ketika kita mau ke sana ya kita harus menjadi anggota dari sekolah itu. Sementara kalau orang nanya kayak Zook tuh siapa sih gitu, semua orang yang datang ke sini tuh Zookers. Ya pokoknya siapapun yang datang ke sini kayak you can claim yourself lo anak Zook gitu. Jadi kayak gue nggak kayak maksudnya masih banyak kan pertanyaan-pertanyaan konvensional ke DM-nya Zook gitu kayak how kak gimana caranya menjadi member gitu kayak itu nggak berlaku di sini kayak oh enggak kita nggak ada sistem itu, kamu datang aja udah langsung bisa menjadi anak Zook kok kayak gitu. Jadi kayak gue pengen membuka pintu sebanyak mungkin untuk dancer siapapun gitu yang kayak dancer ibu-ibu, dancer remaja, dancer anak kecil, dancer dewasa yang belum terlalu tua kayak gitu, kayak semua orang boleh kesini kayak gitu. Gimana rasanya jadi business owner dan pekerja lepas sekaligus? Ruwet sih. Ruwet banget kayak maksudnya mungkin kayak peradministrasian gue belum seteratur orang-orang pada umumnya gitu. Karena gue pasti akan pegang laptop ketika gue memang lagi di rumah kayak gitu kan. Karena kan gue kerja selalu kayak kesana kemari kayak gitu kan. Dan gue akan melakukan segala peradministrasian ketika gue sempat kayak gitu. Terus terang ya ruwet sih, gue kadang gue sambil shoot tuh gue sambil ngerjain Zoom gitu via HP kayak gitu. Gue teleponan sama desainer gue masalah jadwal sosial media, terus kayak kalau misalnya kita baru mau launch kelas, jualan kelas kapan kayak gitu-gitu, kayak makanya gue sebisa mungkin gue tuh kerjain dari HP gitu apapun yang compact gitu. Ya gue beruntung sih dengan adanya per Google Drive kan sekarang tuh kayak semua bisa dilakukan di mana saja gitu. Ya kalau bisa describe ya itu ruwet gitu, tapi I'm trying my best to survive. Jadi kayak ya gitu sih, ruwet. Kalau hatinya diambil, lebih milih jadi pekerja lepas, nari ya, atau pemilik bisnis? Hatinya diambil. Susah ya. Jangan tanya hatinya, tanya kepalanya lah. Iya sih. Mungkin kalau misalnya kayak hatinya diambil, gue akan jadi performer. Okay. Karena gue udah belasan tahun di industri itu, gue udah tahu celahnya, gue udah punya koneksinya, gue bisa, maksudnya salah satu kunci dari being pekerja lepas di Jakarta kan salah satunya koneksi ya, kayak maksudnya kalau lo udah pernah kerja sama orang ini dan lo memberikan yang terbaik, ya itu udah pasti lo udah akan dapat kerjaan lagi dari orang ini kayak gitu. Paling nggak di industri tari ya, bukan gue nggak belum di freelancing di industri lain gitu. Ya gue akan punya uang yang ibaratnya nggak tetapnya gaji kita ya, gue paling enggak gue udah tahu sumber uang gue dari mana kayak gitu, dan gue udah yakin setiap bulan gue pasti akan dapat uang kayak gitu. Tapi kalau ini kan dunia yang baru untuk gue gitu, dan gue bikin ini base-nya adalah mimpi gue gitu, dan dimana gue nekat kayak just because I care about my dreams, gue nggak mau ngesampingkan itu, jadi gue bikin ini gitu. Dan ini sebenarnya risknya gede banget kan, maksudnya kayak gue pun bukan orang yang banyak duit gitu, tapi gue berusaha sebisa mungkin gue masukin lagi gitu, kayak supaya ini tetap jalan gitu. Ya duit gue terkuras lah lama-lama, nggak bisa dipungkiri gitu, tapi ya balik lagi gitu kayak just because I care about my dream, kayak dan ini adalah perjuangan gue dari dulu, apalagi melawan ibu gue sendiri gitu. Kayak ya, gue
ini tuh risknya gede banget gitu. Mungkin untuk gue ya, nggak tahu untuk orang lain yang punya studio ya. Paling nggak buat gue itu risknya gede banget gitu. Jadi kalau misalnya hati gue diambil, ya gue mendingan yang pasti-pasti aja gitu. Ya gue jadi performer aja gitu. Yang kayak gue bisa pitching harga sesuai keinginan gue, terus gue bisa nari dengan kayak ya gue udah tahu template-nya dan segala macam. Gue mendingan performer aja gitu. Paling gue susah-susah puter otak bikin program biar orang datang, biar ini biar itu, kayak aduh repot banget gitu. Tapi kayak gue selalu memilih jalur yang repot dari dulu. Gue juga bingung. Lu punya manajer nggak sih? Enggak. Jadi nggak ada potongan-potongan langsung kalau Iya. Pajak lancar? Sejauh ini lancar, Aman ya? aman lah ya. Kalau Zouk atau Imazuka ke Zouk ini diukur pakai standar kebahagiaan, udah berapa persen kebahagiaan bersama Zouk? Gue terhadap Zouk gitu ya. Lu bersama Zouk yang terhadap? Ada 10 sampai 100 deh. 10 sampai 100. Ada 2 POV lagi, kayak Nggak apa-apa. POV otak itu tadi, POV otak beda, POV hati beda. Kalau POV hati mungkin 90%. Kalau otak 20. jauh. Ya, gitu. Lu nggak mau nyari investor? Mau. Bahkan orang-orang aja kayak lu paling nggak cari partner gitu kan. Tapi kan aku lumayan percaya zodiak ya. Kayak aku adalah Virgo. Virgo itu terkenal dengan one man show memang. Kayak gue bilang ke temen gue yang bilang tuh kayak, iya gue mau sih punya partner, tapi gue pengennya dia kayak visi misinya tuh sama persis kayak gue 100%. Terus temen gue kayak, ya udah lo gak akan dapet si partner. Kayak gitu. Gue kayak, ya tenang, gue akan mencari kok yang cocok gitu kayak. Mungkin visinya sama, misinya bisa di-adjust. Iya, maksudnya ya gue nggak pengen maksain kayak nggak jadi partner gue gitu. Gue juga percaya dengan hal yang organik gitu, kayak gue pengen ya semoga Tuhan kasih kesempatan itu gitu, kayak gue bisa menemukan partner secara organik sehingga ini jalannya enak gitu. Kayak ya sejauh ini belum gitu. Tapi kayak pertanyaan mencari investor tuh semua orang juga udah nanyain ke gue gitu, karena khususnya teman-teman yang selalu gue curhatin gitu. Kayak iya gue pengen gitu, pengen banget malah cari investor gitu. Tapi ya belum nemu aja gitu. Lagi-lagi gue pengen mencari yang paling enggak mereka support dance community lah kayak gitu. Karena ya lagi-lagi mungkin gue salah gitu. Gue pengen semuanya tuh yang terlibat di Zouk tuh tetap ada unsur hatinya gitu loh, nggak cuma otak doang gitu pengennya.